Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita. Semoga anak-anak kami masih semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh pada hari ini. Nah, untuk anak kami kelas 9, hari ini kita akan mempelajari topik yang baru, yaitu menyusun teks cerpen. Dengan tujuan pembelajaran, yang pertama mengenal tujuan dan fungsi teks narasi. Kemudian yang kedua mengetahui struktur cerpen. Yang pertama tujuan dan fungsi teks narasi. Tujuan dan fungsi teks narasi adalah untuk menghibur, memikat pembaca, memberi pengetahuan, ajaran atau pendapat untuk mengubah perilaku, dan yang terakhir adalah untuk mendidik dan menghibur. Kemudian kita akan melihat ciri-ciri cerpen. Ciri-ciri cerpen itu bersumber dari kehidupan sehari-hari dan tidak melukiskan seluruh kehidupan pelakunya. Ini di sini hanya sebagian kisah hidupnya yang menarik saja yang diceritakan. Kemudian habis dibaca sekali duduk. Menggunakan kata-kata yang ringan. Penokohannya sangat sederhana dan singkat. Jadi tokohnya hanya sedikit. Kemudian menceritakan satu kejadian dari terjadinya perkembangan jiwa dan krisis. Kemudian yang terakhir, sanggup menimbulkan kesan mendalam bagi para pembacanya. Nah, sekarang kita akan melihat pengertian cerpen. Cerpen biasa juga disebut sebagai cerita pendek, yaitu suatu cerita yang tercipta dari inspirasi sang penulis yang bisa datang dari cerita nyata ataupun imajinasi sang penulis. Unsur-unsurnya yaitu tema. Tema adalah topik utama yang dibahas suatu cerpen. Yang kedua adalah tokoh. Tokoh merupakan para pemeran yang ada dalam cerita tersebut atau disebut juga sebagai pelaku. Kemudian yang berikutnya adalah unsur latar. Latar dibagi atas 3, yaitu latar tempat, menceritakan tempat di mana cerita tersebut terjadi. Latar waktu itu menunjukkan waktu. Latar suasana yaitu suasana yang menggambarkan cerita tersebut. Yang berikutnya adalah alur. Alur dibagi 3, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur gabungan. Amanat. Amanat merupakan pesan atau hikmat yang dapat diambil dari cerita dalam cerpen. Watak atau disebut juga dengan penokohan merupakan sifat yang melekat pada setiap tokoh dalam cerpen. Sudut pandang itu adalah tempat si pengarang dalam cerita tersebut. Sudut pandang dibagi atas 2 bagian, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang kedua. Jenis-jenis cerpen yang pertama adalah cerpen mini atau flash. Ini adalah jenis cerpen yang kata-katanya berjumlah antara 750 sampai 1000 kata. Yang kedua adalah cerpen yang ideal. Ini mengandung kata yang berjumlah antara 300 sampai 400 kata. Kemudian ada cerpen yang cukup panjang, mengandung kata yang berjumlah antara 10.000 kata. Dan bagian yang terakhir adalah struktur cerpen. Struktur cerpen terdiri atas orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, dan resolusi. Itulah seputar cerpen yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Untuk penjelasan lebih lanjut, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Selamat pagi dan salam sehat.